Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Kemudian berhubung ini mungkin pertemuan terakhir kita ya sebelum masuknya bulan Ramadan, maka mungkin di sini kita akan membacakan Kitabul Fadail dari Riyadhus Shalihin. Kita lompat dulu ke Kitabul Fadail pada bab yang ke-217 tentang hadis-hadis tentang puasa Ramadan. Di bab Kitabul Fadail pada bab 217 ya, terkait dengan puasa, keutamaan berpuasa dalam bulan Ramadan dan beberapa hal yang terkait dengannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bih. Bab wajibnya puasa Ramadan, wajibnya puasa di bulan Ramadan dan penjelasan mengenai keutamaan puasa dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Kata beliau rahimahullah membawakan dua ayat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, maka tentu kalian akan bertakwa. Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dengan kata kutiba. Dan kata kutiba termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan wajibnya suatu amalan. Ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yakni suatu kewajiban. Maka di antara lafaz-lafaz dalam Quran yang menunjukkan kewajiban adalah kata kataba atau kutiba atau kitaban atau yang semacamnya. Maka ayat ini jelas memerintahkan untuk berpuasa dan menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa puasa itu merupakan ibadah yang sudah lama. Bukan umat Islam saja yang berpuasa, tapi umat-umat terdahulu juga diperintahkan berpuasa oleh Allah Ta'ala. Walaupun tata cara puasa yang kita tahu sekarang, menahan makan dan minum dari fajar sampai maghrib, cara seperti ini hanya dilakukan oleh umat Islam. Puasa-puasa umat terdahulu tidak seperti ini aturan mainnya, aturan ibadahnya. Misalnya Maryam alaihissalam dan juga Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Quran, puasanya adalah puasa bicara, ya, tidak ngomong, ya, tidak berbicara. Iya. Adapun umat Islam puasanya adalah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ila qaulihi ta'ala, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan.
tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini turunnya pada malam 17 Ramadan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama sirah. Yang mana Al-Quran ini padanya terdapat petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan berupa hidayah dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Maka siapa saja di antara kalian yang melihat bulan, yakni melihat hilal pertama bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini perintah bagi siapa saja yang melihat hilal, maka dia wajib untuk berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safar, dan bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan kemudian mereka tidak berpuasa, maka hendaknya mereka mengganti dengan jumlah hari yang sama, fa'iddatum min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita hukum asal bahwa siapapun yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, apapun alasannya, itu wajib qada. Mau membatalkan puasa dengan sengaja, wajib qada. Membatalkan puasa tidak pakai uzur atau ada uzurnya, wajib qada. Uzurnya itu karena sakit, karena safar, karena haid, nifas, melahirkan, menyusui, hamil, semuanya wajib bayar qada. Membatalkan puasa karena berhubungan suami istri, semuanya wajib bayar qada. Cuman ada tambahannya. Yang menyusui dan hamil misalnya, kalau dia khawatirkan anaknya saja, maka qada plus bayar fidyah. Ada tambahannya. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang tidak puasa terus tidak qada, enggak ada. Kalaupun ada fidyah, fidyah itu tambahan terhadap qada. Jadi qada tetap, fidyahnya iya. Ya. Kecuali orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa, ini memang tidak ada qadanya karena dalam puasa dalam bulan Ramadan tidak kuat, apalagi di luar juga. Ya, sama tidak kuatnya, maka hanya membayar fidyah saja. Iya, ini dua ayat terkait dengan kewajiban berpuasa dalam bulan Ramadan. Kewajiban pertama ditunjukkan pada ayat kutiba, diwajibkan. Dan kewajiban yang kedua pada firman-Nya falyasumhu, perintah, hendaknya dia berpuasa. Wa ammal ahaditsu faqad taqaddamat fil babil ladzi qablahu. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, maka sebagiannya telah berlalu di bab sebelumnya tentang keutamaan zakat. Kemudian beliau bawakan hadis yang pertama di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, was-siyamu junnatun, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfathu wa la yashab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk lis-saimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, ini hadis yang paling banyak menghimpun keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, atau berpuasa secara umum dan berpuasa Ramadan secara khusus. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amalan anak Adam itu pahalanya untuk dirinya, yakni kebaikannya untuk dirinya, dikembalikan kepada dirinya, illa siyam, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untuk saya. Yani kalau orang puasa tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Kecuali kalau dia beritahu orang. Yani kalau puasa sunnah maksudnya. Kalau dia tidak puasa juga, orang lain juga tidak tahu. Kalau dia buka puasa sembunyi-sembunyi, gitu ya. Jadi puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk saya kata Allah, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Bagaimana balasannya puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang bersabar pahalanya akan dilipat gandakan tanpa batas.
Dan salah satu ibadah yang menghimpun semua bentuk kesabaran adalah ibadah puasa. Maka ini menunjukkan bahwa puasa satu-satunya ibadah yang pelipat gandaannya tidak mentok di 700 kali lipat. Ibadah yang lain, ibadah salat, baca Quran, ya, menuntut ilmu, semuanya mentok sampai 700 kali lipat. Sabai mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat, mentok sampai di situ. Adapun puasa berkali-kali lipat, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu. Ini menunjukkan keutamaan berpuasa secara umum, baik puasa-puasa sunnah maupun puasa-puasa wajib, apalagi puasa dalam bulan Ramadan, bahwa puasanya dilipat gandakan tanpa batas, tidak berhenti sampai di 700 kali lipat saja. Kemudian keutamaan yang kedua, kata beliau, puasa adalah perisai. As-siyamu junnah. Perisai di dunia, yakni menjadi tameng bagi dirinya sehingga dia tidak berkata-kata, tidak berperilaku yang melanggar syariat. Karena ketika seorang berpuasa, secara umum tubuhnya lemas, ya, tubuhnya lemas, dia tidak akan, ya, normalnya tidak akan punya kekuatan yang lebih untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikatakan, karena puasa itu adalah perisai, maka ketika seorang sementara berpuasa, jangan dia melakukan dosa dan jangan dia yaskhab, berteriak, meninggikan suara. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, kalau ada seseorang yang mencela dia, mengata-ngatai dia atau memukul dia, falyaqul inni shaim, hendaknya dia berkata saya berpuasa. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yakni dia berkata dalam hatinya saya berpuasa, dan kalau butuh dia kuatkan dengan mulutnya. Jadi bukan tekstual, ketika dipukul atau dikata-katai dia bilang saya puasa. Bisa seperti itu kata Imam Nawawi, tapi yang lebih penting yang di dalam. Percuma kalau mulut mengatakan saya puasa tapi dalamnya masih tidak bersabar, kan begitu. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud saya berpuasa inni shaim, ini dia ucapkan dalam hatinya dan dia bantu dengan mulutnya. Karena ini yang butuh ditenangkan. Ya. Hati yang butuh ditenangkan dan dibantu dengan mulutnya, inni shaim. Kemudian berpuasa juga merupakan junnah, perisai di neraka dari perisai di hari kiamat dari api neraka. Seperti akan diterangkan nanti, bahwa satu hari orang puasa akan dijauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa wajib lebih besar lagi pahalanya. Satu hari seorang puasa sunnah, maka akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka jelas, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang melindungi dirinya dari berbuat dosa di dunia dan melindungi tubuhnya dari neraka pada hari kiamat. Demi Allah Ta'ala yang nyawaku berada di tangannya, kata beliau, kata Nabi SAW. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan misk. Khaluf itu adalah bau yang keluar dari lambung yang kosong. Ya. Bau yang keluar dari lambung yang kosong. Berdalilkan dengan hadis ini, para ulama Syafi'iyah mengatakan dimakruhkan menyikat gigi setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Dimakruhkan menyikat gigi bagi orang yang berpuasa, dimakruhkan menyikat gigi setelah zuhur bagi orang yang berpuasa, wajib maupun puasa sunnah. Kenapa? Karena ketika dia menyikat gigi setelah zuhur, ya, itu bisa mengurangi khaluf ini, bau ini yang keluar, bisa mengurangi. Mungkin tidak menghilangkan tapi mengurangi, dan itu hal yang dimakruhkan. Ya, karena bau ini menjadi keutamaan pada hari kiamat, dia lebih harum di sisi Allah dibandingkan misk. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika sudah berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya. Berbuka di sini mungkin yang dimaksud adalah berbuka setiap hari, dan mungkin juga yang dimaksud berbuka pada bulan Syawal setelah menyelesaikan semua bulan puasa di bulan Ramadan. Maka dia berbahagia dengannya. Kenapa orang yang berpuasa Ramadan berbahagia ketika Lebaran? Dan hanya mereka lah yang berhak untuk berbahagia, karena semua amalan mereka dihapuskan oleh Allah
dengan berbagai macam amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka dia berbahagia mendapatkan kemuliaan dan keutamaan serta ampunan tersebut. Dan yang kedua, waktu kedua yang dia berbahagia, yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, dia berbahagia berjumpa dengan Tuhannya dengan membawa pahala puasa yang besar. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini dalam riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat lain disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena saya, kata Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan membalasnya. Normalnya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam riwayat Muslim, kullu amali ibni adama yudha'afu. Setiap amal ibadah anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa saum, kecuali puasa. Tidak sampai 700 kali lipat, dia lebih lagi. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa untuk saya dan saya yang akan membalasnya, kata Allah Ta'ala. Dan kalau Allah membalas, tidak ada batasan maksimalnya 700 kali lipat. Bisa lebih, tergantung nilai kualitas puasa dari orang tersebut. Karena itulah yang perlu diperhatikan dalam berpuasa, bukan hanya menjauhi pembatal-pembatal puasa yang zahir, tapi lebih penting daripada itu atau yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi hal-hal yang walaupun tidak membatalkan puasa tapi menghabiskan pahala puasanya. Dan dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja tanpa ada pahala sama sekali. Semisal ghibah, ya, mencela orang, ya, karena orang yang menggibahi saudaranya dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai, dan makan bangkai itu membatalkan puasa. Tapi ghibah tidak membatalkan puasa, melainkan dia menghabiskan pahala puasanya hari tersebut. Maka dia harus menjaga puasanya agar tidak batal secara syariat, aturan fikih jangan sampai batal. Tapi tidak kalah pentingnya dia juga harus menjaga bagaimana pahala puasanya tetap utuh ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka puasa. Jangan sampai dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menginfakkan 2 pasang, ya, misalnya 2 ekor kuda atau yang semacamnya, bukan 2 pasang, 1 pasang maksud saya. Siapa yang menginfakkan sepasang di jalan Allah Ta'ala, yakni misalnya dia tidak bisa berjihad atau dia juga ikut berjihad, terus dia bilang ini 1 pasang kuda saya sedekahkan bagi yang tidak punya kuda, nah, gitu. Itu maksudnya. Siapa yang menginfakkan sepasang hewan, ya, fi sabilillah, maka dia akan dipanggil dari banyak pintu-pintu sorga. Semua pintu-pintu sorga akan memanggilnya. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Siapa yang rajin solat, siapa yang ahli solat, maka akan dipanggil dari pintu solat. Siapa yang ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu sorga, ya, akan masuk sorga dari pintu jihad. Dan siapa yang ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu rayyan. Rayyan itu dalam bahasa Arab dari kata ar-ray, yang bermakna hilang dahaga, hilang rasa haus. Makanya pintu puasa dikatakan rayyan, ya, dari kata ray yang bermakna hilang rasa hausnya, dahaganya. Dan siapa yang ahli sedekah akan masuk surga dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah fa hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum muttafaqun alaih.
mendengarkan keutamaan amal-amal ibadah tersebut, bahwa setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu sesuai dengan amalan yang sering dia kerjakan di dunia. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ya, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut?" Kata Nabi SAW, "Ya, ada. Dan saya berharap kamu, wahai Abu Bakar, termasuk salah seorang di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu." Ya, karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang banyak ibadahnya. Setiap hari beliau tidak absen melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan atau disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Siapa yang puasa hari ini?" Abu Bakar angkat tangan, "Saya." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan anak yatim?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." "Siapa yang hari ini sudah ini?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." Semua ibadah yang beliau tanyakan, Abu Bakar mengangkat tangan mengatakan, "Saya, ya Rasulullah." Maka wajar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah manusia, salah satu manusia pertama-tama yang akan dipanggil masuk surga melalui pintu-pintu ini dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal aina as-sa'imun? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa di dalam sorga ada salah satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Dari situlah orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam sorga pada hari kiamat. Tidak akan ada orang lain yang masuk dari pintu itu kecuali ahlus siyam, orang yang sering berpuasa. Maka dipanggillah dari pintu itu, mana orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Maka masuklah semua orang yang berpuasa melalui pintu tersebut. Setelah mereka semua masuk, pintu itu kemudian ditutup dan tidak ada lagi yang masuk dari pintu tersebut. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Muttafaqun alaih. Tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Disebabkan puasa hari itu akan dijauhkan sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Ini keutamaan berpuasa secara umum, puasa wajib maupun puasa sunnah, apalagi puasa di bulan Ramadan. Jelas pahalanya lebih besar dibandingkan puasa-puasa sunnah. Bahwa siapa yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, ya, atau di hari-hari yang lainnya, maka setiap satu hari dia berpuasa, Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma taqaddama min dzambi. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Imam Suyuti, wa ma ta'akhkhar. Diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ya, ini dalam sebagian riwayat. Dihukumi lemah oleh sebagian ulama, tapi ma'ruf di kalangan ulama bahwa beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal ini adalah hal yang diperbolehkan. Iya, menurut jumhur ulama. Maka di sini orang yang diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu, dan inilah yang menjadi kabar gembira. Inilah yang menjadi target bagus bagi semua orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, bahwa semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya sekedar berpuasa Ramadan, ada syaratnya. Imanan wa ihtisaba, atas dasar iman. Apa itu iman? Yakni atas dasar
percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya dengan semua janji-janji Allah taala terkait dengan puasa ini. Wahtisaban, dan juga mengharapkan janji tersebut dari Allah. Jadi syaratnya bukan hanya puasa Ramadan, tapi dia harus percaya dengan janji tersebut, kemudian dia mengharapkan pahala yang tersebut dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun demikian di sini disebutkan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Diampuni semua dosanya yang telah berlalu, kata jumhur mayoritas ulama mengatakan ini dosa-dosa kecil saja. Kenapa? Karena dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Kalau begitu gampang. Siapa yang mau terhapuskan dosa-dosanya dengan puasa Ramadan, semua dosanya yang terdahulu, yang besar maupun yang kecil, iringi puasanya dengan taubat, maka yang besar dan kecil akan terhapus dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, dia gunakan setiap malamnya dari 30 hari atau mungkin 29 hari, setiap malamnya, setiap siangnya dia mengucapkan Allahumma gfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah dosa saya semuanya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul minta ampun kepada Allah Ta'ala, seraya husnuzon kepada Allah. Tidak mungkin ada istighfar saya 30 hari ini tidak ada yang diterima oleh Allah satupun. Karena kita tidak butuh semua istighfar kita diterima oleh Allah. Kita hanya butuh satu istighfar kita diterima oleh Allah. Tidak butuh semuanya. Kalau kita punya istighfar 30 hari, istighfar setiap hari 30 kali, tidak usah 30-30-nya tiap hari. Satu saja istighfar kita dari satu hari itu, dari 30 yang diterima oleh Allah, itu sudah cukup untuk menggugurkan semua dosa kita. Dan itu harus husnuzon kepada Allah. Kita harus optimis, berbaik sangka kepada Allah bahwa ya Allah, saya istighfar berkali-kali sehari semalam dalam bulan Ramadan. Cukup satu saja minimal. Ya, kalau Engkau terima salah satunya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka semakin banyak lemparan kita kepada target, maka persentase kenanya lebih banyak, kan begitu? Maka semakin banyak istighfar yang kita panjatkan kepada Allah dalam bulan Ramadan, tidak usah semuanya Allah terima. Seandainya ada satu istighfar kita, Allahumma gfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya, Allahumma gfirli wa atubu ilaik. Satu saja dari ucapan ini yang Allah terima, selesai semua permasalahan. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Maka jangan zuhud dalam istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa cukup. Ya, lempar sebanyak-banyaknya panah kita kepada tujuan kita berupa ampunan. Tidak perlu semuanya kena. Cukup satu yang kena, maka apa? Sudah cukup untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita. Ya, ini keutamaan berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab dibarengi dengan istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengampuni, terhapuskan semua dosa kita yang terdahulu, semuanya, yang besar maupun yang kecil. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu surga akan dibuka, semua pintu-pintu neraka akan ditutup, dan itu akan berimbas di dunia. Ketika pintu surga terbuka, maka semua peluang dan pintu-pintu kebaikan, semangat orang beribadah meningkat drastis. Peluang dia beribadah, semangat dia beribadah pasti juga akan bertambah. Dan ketika pintu neraka ditutup, itu juga akan berimbas di dunia. Akan susah orang berbuat maksiat. Walaupun pada akhirnya ada saja yang tetap ngotot, tapi pada dasarnya berbuat kemaksiatan dalam bulan Ramadan lebih sulit dibandingkan di luar Ramadan. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dibelenggu di sini hanyalah setan-setan marodah. Setan-setan yang paling durhaka, paling pembangkang, paling keras kepala, pimpinan-pimpinannya setan-setan. Hanya mereka yang dibelenggu. Adapun setan-setan kelas terinya, yang kecil-kecilnya,
ini masih dibiarkan berkeliaran. Karena itulah masih ada orang-orang yang berbuat dosa dalam bulan Ramadan. Dan tentu saja ada saja orang yang berbuat dosa bukan karena digoda oleh setan, tapi karena memang mentalnya dan jiwanya yang sudah dirusak oleh setan, sehingga setan tidak perlu menggodanya dan dia pun berbuat dosa. Waliyadzubillah. Hadis yang terakhir, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30, muttafaqun alaihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah kalian karena melihatnya. Kalau ditutupi oleh bulan, maka sempurnakanlah bulan. Ditutupi oleh awan sehingga tidak kelihatan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban selama 30 hari. Ya, ini berkenaan dengan penetapan masuknya bulan Ramadan. Tentu saja kata sebagian fuqaha mengatakan selama ru'yat tersebut, ya, kecuali kalau ru'yat tersebut dikatakan mustahil oleh hisab. Kalau hisab mengatakan mustahil hilal bisa terlihat, kemudian ada yang mengklaim saya lihat, maka sebagian fuqaha mengatakan ru'yatnya ditolak. Ya, ru'yatnya ditolak. Ini pembahasan di kalangan para fuqaha terkait dengan ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu taala babul judi wa fi'lil ma'rufi wal iksari minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadati min dzalika fil ashril awakhir minhu. Bab dermawan, keutamaan dermawan, melakukan kebaikan dan memperbanyak amalan baik dalam bulan Ramadan, dan menambah lagi lebih daripada itu ketika memasuki 10 hari terakhir. Ya, ini bab terkait dengan keutamaan beramal soleh dengan semua bentuk amal soleh di sepanjang bulan Ramadan, terkhusus ditambah lagi pada 10 hari terakhir. Dan di antara amalan sunnah yang paling besar pahalanya dalam bulan Ramadan adalah bersedekah dengan semua jenis sedekah. Makanya dikhususkan di sini oleh Imam Nawawi al-jud, sifat dermawan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah manusia yang paling dermawan. Iya. Dan bukti yang terbesar beliau adalah orang yang paling dermawan adalah beliau menjadi orang yang paling kaya, tapi hanya sesaat. Setelah itu menjadi orang yang miskin lagi. Karena bayangkan dari hasil ghanimah yang triliunan, bahkan lebih triliun, di atasnya lagi triliun, beliau mendapatkan 1/5-nya. Ya, kurang kaya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1/5 dari ghanimah, 1/5 dari fai. Dan itu yang diperoleh oleh kaum muslimin itu sampai triliunan bahkan lebih. Hasil ghanimah itu, dan beliau mendapatkan 1/5-nya. Itu milik beliau, harta pribadi beliau. Bersamaan dengan itu tidak tersisa ghanimah yang beliau simpan kecuali untuk biaya makan keluarga beliau selama setahun. Itu saja. Untuk budak beliau, untuk hewan ternak beliau, sisanya beliau langsung sedekahkan atas nama pribadi, bukan atas nama negara, bukan selaku nabi begitu ya. Atas nama pribadi beliau, itu harta pribadi beliau sedekahkan seluruhnya kepada orang-orang yang membutuhkan di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada dasarnya beliau sudah menjadi manusia yang paling dermawan. Dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan, ketika Jibril menjumpai beliau. Ketika Nabi SAW menyetorkan hafalan Quran beliau kepada Jibril setiap malam dalam bulan Ramadan. Jadi beliau meroja hafalannya itu setiap malam di bulan Ramadan. 11 bulan beliau menghafal semua ayat-ayat yang turun. 11 bulan beliau menghafal. Dalam bulan Ramadan beliau setor hafalan beliau kepada Jibril.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW ya ketika dijumpai oleh Jibril lebih dermawan dibandingkan rihul mursalah. Ini ibarat kiasan dari orang-orang Arab. Rihul mursalah itu orang yang sangat dermawan. Ya, ini menunjukkan beliau lebih dermawan lagi. Muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ahlul Quran, siapa yang ingin menjadi ahlul Quran, salah satu ibadah khusus bagi mereka adalah bersedekah. Ya, sebagaimana ibadah khusus bagi para penghafal Quran adalah salat lail, maka ibadah juga bagi para penghafal Quran adalah bersedekah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghafal Al-Quran. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira cukup sampai sini saja yang bisa kita bacakan terkait dengan keutamaan berpuasa. Naktabi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.